Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Naufal Afif NIM belakang 90, lalu ada Bara Oktavia Bayu Saputra NIM belakang 92, yang ketiga Icak Dwi Anggraini NIM belakang 120, lalu yang terakhir Nadia Triastuti Ramawati NIM belakang 127 akan menjelaskan materi tentang listrik statis. Listrik statis adalah sekumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap. Listrik statis terjadi karena perpindahan elektron dari suatu benda ke benda lain. Materi listrik statis ini terdapat di kelas 4, yaitu di tema 7 dan subtema 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang LKPD untuk kelas 4, tema 7, subtema 1, pembelajaran 1, materi listrik statis. Yang pertama, kertas tertarik oleh sisir. Jika garis digosok-gosokkan pada kain wol, kemudian didekatkan pada sobekan kertas kecil, maka sobekan kertas kecil tersebut akan tertarik dan menempel pada sisir. Tujuannya yaitu 1. Membuat benda netral menjadi bermuatan listrik. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan, yang pertama sisir plastik, yang kedua selembar kain wol, yang ketiga kertas yang telah digunting menjadi potongan-potongan kecil. Langkah kerja untuk mengumpulkan data, yang pertama tempatkan sejumlah potongan kertas di atas meja. 2. Gosok-gosokkan punggung sisir dengan kain wol, tekan dengan kuat ketika kamu menggosoknya. Yang ketiga, bawalah sisir ke dekat potongan-potongan kertas kecil tersebut, dan lihat apa yang terjadi. Ya, yang kedua menempelkan 2 buah balon. Saat kita mendekatkan 2 balon yang salah satunya diberi muatan, maka akan saling menempel, begitu pula sebaliknya. Saat kamu mendekatkan 2 balon yang diberi muatan, maka balon tersebut akan saling berjauhan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana reaksi benda yang diberi muatan negatif dan positif saat didekatkan. Alat dan bahan, yang pertama 2 balon gas, yang kedua 2 potong benang, yang ketiga kain wol, dan yang keempat pensil. Langkah kerja, yang pertama ikat masing-masing leher balon dengan benang. Kedua, gosok salah satu balon dengan kain wol, kemudian dekatkan dan lihat apa yang terjadi. Selanjutnya, gosok tiap-tiap balon dengan kain wol, kemudian dekatkan dan lihat apa yang terjadi. Percobaan yang ketiga yaitu membangkitkan listrik statis melalui percobaan menempelkan kertas ke dinding. Tujuannya yaitu membangkitkan listrik statis menggunakan bahan-bahan sederhana seperti kertas stensil dan pensil. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama kertas stensil, yang kedua pensil kayu. Langkah kerja: 1. Sandarkan kertas stensil di dinding, lalu tahan dengan tangan. Setelah itu gosok permukaannya selama 1 menit. Sekarang lepas kertas stensil dan lihat apa yang terjadi. Percobaan yang keempat yaitu balon menempel ke dinding. Tujuannya untuk mengamati pengaruh listrik statis yang terjadi di sekitar kita. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama sebuah balon yang sudah ditiup, 2. Kain wol, 3. Potongan-potongan kertas kecil. Langkah kerja: gosok-gosok kain wol pada permukaan balon selama 3 menit. Kedua, sentuhkan balon ke dinding, kemudian tahan, lalu lepaskan. Yang ketiga, ulangi langkah pertama, lalu dekatkan balon pada potongan-potongan kertas kecil dan lihat apa yang terjadi. Di sini saya akan menjelaskan RPP yang telah kami buat. Langsung saja ke RPP-nya. Ya, kami telah membuat RPP untuk kelas 4 semester 2 tema 7. Ini hanya keragaman di negeriku, subtema 1 keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Dari pembelajaran pertama, RPP yang kami buat itu adalah RPP yang terbaru. Jadi RPP ini hanya mengandung 3 poin saja. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga penilaian proses dan hasil belajar.
untuk tujuan pembelajaran di materi IPA yang telah kami siapkan itu kami taruh di poin ke-5 dan ke-6 untuk tujuannya, yaitu setelah melakukan percobaan siswa mampu menjelaskan pengertian gaya listrik dengan tepat. Yang keenam, setelah melakukan pengamatan dan diskusi, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda dengan tepat. Dan di kegiatan kami kan telah menyiapkan media, dan media itu kami terapkan di kegiatan inti. Karena media yang kami siapkan itu simple dan tidak memerlukan waktu yang banyak untuk percobaannya, jadi kami lakukan dalam 1 hari saja. Percobaannya itu adalah yang pertama balon menempel ke dinding, yang kedua kertas ditarik oleh sisir, yang ketiga menempelkan 2 buah balon, yang keempat menempelkan kertas cetak ke dinding. Dan dengan melakukan percobaan tersebut diharapkan siswa mampu untuk memahami apa itu listrik statis. Dan di penilaiannya kami lakukan atau kami buat itu sesuai dengan buku guru yang sudah ada. Mungkin itu saja RPP yang telah kami buat. Oh ya, hampir lupa, untuk RPP yang kami buat itu menggunakan KD 3.3, yaitu mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Dari kompetisi dasar tersebut menghasilkan 3 indikator. Yang pertama menjelaskan macam-macam gaya, yang kedua menjelaskan benda yang dapat bermuatan listrik jika dilakukan dengan cara-cara tertentu, yang ketiga memberikan contoh siswa peristiwa yang menghasilkan benda yang dapat bermuatan listrik. Karena kami menggunakan RPP yang terbaru, jadi kami tidak mencantumkan KD tersebut maupun indikatornya. Ya, itulah RPP yang telah kami buat, semoga bisa bermanfaat bagi Anda. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengemasan media yang telah kami buat, yaitu mengenai percobaan listrik statis. Nah, ini adalah bahan-bahannya. Jadi bahan-bahannya ada beberapa ya di sini. Yang pertama yaitu balon, ada kertas kecil yang sudah dipotong-potong, 1 buah sisir, 1 buah pensil, benang wol atau kain wol juga bisa, diganti kain wol juga bisa. Terus di sini juga ada langkah-langkah untuk melakukan percobaan, yaitu ada beberapa, ada 4 percobaan di sini, yaitu menempel kertas ke dinding, balon menempel ke dinding, kertas tertarik oleh sisir, dan menempelkan 2 buah balon. Nah, untuk pengemasannya, yang terakhir itu ada kertas stensil. Untuk pengemasannya kita menggunakan toples segini ya. Nah, nanti di atasnya itu ada stiker. Jadi stikernya itu bertulisan listrik statis, dan di sini juga ada nama universitas kita, yaitu Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan di bawahnya ada penyusun yaitu Icak, Nadia, Bara, dan Naufal. Mari kita melakukan pengemasan. Nah, jadi kita akan memulai pengemasan ya. Nah, untuk yang pertama dimasukkan ke dalam toples itu ada langkah-langkah percobaan listrik statisnya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu ada kertas stensil. Yang ketiga itu ada 5 buah balon. Ini ada 5 buah balon, kita masukkan, kita tata ya. Nah, setelah itu kita masukkan benang wol. Jadi benang wolnya di sisi sini, terus ada kertas yang udah dipotong-potong dan sisir,
Setelah itu pensil. Selanjutnya kita tutup menggunakan tutup toples ya. Dan yang terakhir kita tempelkan stiker kita, stiker dari kelompok kita yaitu. Nah, sudah jadi. Stikernya itu bertulisan listrik statis Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan di bawahnya ada nama kita, nama anggota kelompok kita yaitu Icak Nadia Baradanoval. Sudah jadi seperti ini. Nah, jadi itu adalah proses pengemasan untuk produk yang telah kami buat atau media yang akan dicobakan gitu, listrik statis seperti ini ya untuk pengemasannya. Jadi di depannya itu ada labelnya bahwa ini itu buatan dari UMP, jadi dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto untuk percobaan listrik statis. Nah, jadi di dalamnya itu ada beberapa bahan untuk melakukan 4 percobaan sekaligus. Nah, di bawahnya juga, di bawah stiker itu ada nama-nama penyusun ya. Nah, seperti ini produk yang udah kita buat. Semoga produk yang udah kita buat bisa dipasarkan dan bisa bermanfaat untuk pembelajaran di sekolah dasar. Nah, jadi dikarenakan adanya pandemi COVID-19, untuk kelompok kami tidak bisa berkumpul atau bertemu secara langsung untuk menyusun video ini. Jadi kita itu membagi beberapa video ya untuk dijadikan satu seperti itu. Semoga COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa memulai perkuliahan dengan baik seperti biasa. Nah, sekian video dari kelompok kami tentang media listrik statis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.